Baik. Shalom. Shalom. Masuk kita malam hari ini. Amin. Kita masuk ibadah kita di sesi pertama di malam hari ini. Biarlah segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan yang benar, dan kita mendapatkan remah dalam retro di malam hari ini. Untuk nanti kita akan lagu pujian besar anugerah. Karena besar kasih Allah kepada kita semua, kita ada di dengan sesat.
kasihannya pada malu ini di acara yang begini. Mungkin ada yang mau berbagi sukacita kepada kita. Kalau tidak ada, kita kembali berdiri lagi. Oh, betapa indahnya. Terima kasih dulu. Biar Roh Kudus yang memimpin kita semua. Gue rasakan kasih Tuhan Tuhan ini di malam hari ini Bapak. Ku rasakan
nyatakan di tempat ini. Kalau setiap kami yang hari di ruangan ini, kami rindu merasakan menikmati kehadiran Tuhan. Maka permuliakanlah namamu dalam kehidupan hamba-hamba hari ini. Karena khusus hamba Tuhan yang Tuhan boleh pilih hari berdiri di tempat ini, permuliakanlah namamu ya Tuhan. Di bawah ilahi hikmat daripada Tuhan, pimpinan Roh Kudus memimpin setiap kata demi kata. Terlebih-lebih yang keluar dari bibir mulut tidak hamba Tuhan ini adalah kehendak Tuhan. Maka selain kehendak Tuhan, selain daripada pimpinan Roh Kudus, segala perkara yang menyesatkan dan membelokkan firman, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap hamba-hambamu yang mendengar, yang hari ini ada di tempat ini, yang mungkin besok kelak atau yang live streaming yang hari ini ada mendengar melalui YouTube, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, bersabdalah ya Bapa, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini cukup padat kegiatan acara. Saya di sini ada penghapus. Jadi ada yang tidur, ada penghapus. Saya cuma kasih tahu ada penghapus. Jadi kalau ada yang tidur, ada penghapus. Kalau dulu saya masih sekolah, kalau ada yang ngantuk tahu-tahu penghapus cetak gitu. Sekarang nggak mungkin bisa dituntut dilaporkan. Yang dilaporkan penghapusnya. Baik. Hari ini saya dikasih ayat tentang keluarga. Bersyukur karena saya sudah berkeluarga. Jadi boleh berbicara tentang keluarga. Bagi yang belum berkeluarga, saudara boleh angkat tangan. Segeralah berkeluarga. Kalau mau doakan, saya doakan. Kalau mau carikan jodoh, cari sendiri. Karena itu urusan sampean dengan Tuhan. Nggak bisa dicarikan. Jangan menikah karena orang tua. Jangan menikah karena seolah-olah sudah terlalu lanjut umur. Jangan menikah karena kaya. Jangan menikah karena cantik, karena ganteng. Menikahlah karena kalian mengenal pasangan saudara dengan baik dan menerimanya dengan baik. Nah, hari ini tentang keluarga, saya hanya memberikan satu gambaran apa itu keluarga. Kalau menurut teorinya banyak. Tempat di mana menikmati berkat kemurahan Tuhan. Tempat di mana ada keintiman. Apa sih keintiman? Keintiman di mana masing-masing pribadi tampil apa adanya, tanpa ada takut rasa ditolak. Diterima apa adanya. Apa adanya. Hajar terus. Diterima. Nggak mungkin disuruh pergi dari rumah. Oh, haleluya. Karena kita keluarga. Jadi apapun penampilan saudara, saya jamin tetap ada dalam keluarga itu. Jadi kalau ada orang di luar sana ada bilang bekas istri, bekas suami, di dalam Tuhan tidak ada. Tidak ada pernah dibenarkan menjadi bekas istri atau bekas suami. Karena istri berlaku sampai akhir. Demikian juga suami, apalagi anak, nggak mungkin bekas anak. Model apapun anak itu adalah kekasih dan diterima apa adanya. Nah, itulah keluarga, di mana tempat mencurahkan bukan hanya berkat Tuhan, tapi cinta, kasih, sayang, belas kasihan, dan segala hal yang baik dicurahkan di tengah-tengah keluarga. Itu teorinya. Tapi prakteknya hari ini kita coba lihat step by step bagaimana menjadi anggota keluarga yang baik. Di sini saya kalau bicara hari ini tentang suami atau tentang istri, berlaku juga buat anak-anak kepada orang tua. Maka Alkitab kadang-kala mewakilkan suami laki-laki, tapi berlaku juga buat perempuan, istri. Dan ini berlaku juga buat anak-anak. Bagaimana harus berperilaku dan bersikap, bertutur kata di dalam lingkup keluarga itu. Kalau saya dikasih ayatnya dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Tentu saya nggak akan baca, sudah tahu ayat ini. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti engkau tunduk kepada Kristus dalam segala sesuatu. Harus hafal, karena ini adalah kitab tentang berumah tangga. Walaupun belum berumah tangga, harus hafal ini, kan calon berumah tangga tahu seorang istri tunduk kepada suami. Dan suami, sayangilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Agape kasihnya.
Dia rela berkorban dan mati untuk umatnya, untuk jemaatnya. Suami selayaknya rela mati buat istrinya. Maka kalau saya selalu ngomong ketika dalam pernikahan, kalau anjing galak, sudah galak gila lagi anjingnya itu, istrinya terbelakang, suaminya harus pasang badan. Tetapi kalau ada suami atau apalagi kalau masih calon suami, begitu ada anjing gonggong dia lari duluan, jangan kawini dia. Udah jelas itu bukan suami, karena dia tidak bisa melindungi istrinya. Atau ketika dia punya tagihan banyak, kolektor datang, kolektornya gede-gede, kulitnya biasanya agak sedikit kusam, karena mungkin 3 hari nyari alamat gak ketemu, belum mandi, biasanya kesangar. Kalau yang disuruh keluar istrinya, lapor saya, cuma lapor aja, saya juga gak apa-apa ya. Tapi yang satu suami harus bertobat, setidaknya saya khotbahin. Jangan suruh istrimu maju hadapin kolektor, kamu yang maju, lindungi istri. Amin. Dua saja, karena sampai belum punya utang. Kalau benar-benar udah kolektor, biasa yang maju perempuan, karena kolektor takut sama perempuan. Serba salah. Ini cuma pendahuluan. Tapi yang jelas saya hari ini sampaikan, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua ke anak, adik dan kakak, saudara dalam keluarga, saya ibaratkan sebagai teman seperjalanan dalam kehidupan. Bisa diulang? Nggak bisa sampai kenyang. Adik kakak, orang tua anak, anak orang tua, suami istri, istri dan suami, istri orang tua lagi. Itu nomor tua namanya. Sama dengan diibaratkan atau dianalogikan menjadi sebagai teman seperjalanan di dalam merengkarui kehidupan. Atau kalau kita dari Gang Beo, Gang Beo nih, kita datang ke sini ke hotelnya Pak Rudian. Kebetulan ada di sini beliau, salam hormat saya. Pemilik hotel ada di sini, jadi saya nggak takut. Ya. Walaupun Ibu Sopi gedor-gedor pintu, saya nggak takut. Yang punya ada di sini. Amin. Nggak ada yang berani. Karena emang saya ada bercanda, bukan. Maka perjalanan itu menyenangkan atau tidak tergantung sampean jalan dengan siapa. Setuju gak? Mungkin belum terlalu setuju. Sekali waktu istri saya ada jalan-jalan, sering istri saya dulu waktu kerja pegawai negeri itu suka jalan-jalan zaman dulu. Zaman dulu sering jalan-jalannya, sering jalan-jalan. Protes itu istri saya di sini, jadi saya ngomong hati-hati. Setiap kata demi kata yang saya tulis ini saya rangkai, bukan saya mengada-ada. Jadi kalau ada yang salah, udah pasti dia protes. Saya sedang belajar untuk melakukan hal-hal di mana kami menjaga kualitas. Saya sering jalan-jalan zaman dulu. Ada tutup tahun ya, menghabiskan anggaran atau sisa anggaran jalan-jalan. Nah, sekali waktu ada jalan-jalan ke Lombok, ke Manado saya biarkan sendirian. Bapak Ibu tahu, saya di rumah tidak tidur, nggak bisa tidur. Malam saya gelisah, saya nonton TV, saya tidak bisa tinggal sendirian. Tak biasa hidup ya tanpa pelayan. Aku tak biasa. Kalau saya nyanyi sampai bisa nangis, bahaya. Maka nggak usah saya teruskan. Saya tahu suara saya. Nah sekali waktu itu malam saya tidurnya larut malam karena saya nggak bisa tidur ya. TV sudah nonton saya tertidur siang, anak saya si Chris mau berangkat sekolah, biasa saya antar, saya dipanggil-panggil tidak kunjung bangun, anak saya ketakutan, nangislah anak saya, papi kenapa? Akhirnya orang dobrak naik ke atas rumah saya, pas naik tangga, ternyata bapaknya sedang tidur, dikira bapaknya mati. Karena apa? Karena tidak bisa tidur, susah tidur, karena galau. Sekali waktu ada lagi giliran mau jalan-jalan ke Lombok, dia tanya, bagus kamu tanya. Tapi kalau saya balik dari diri kamu, saya tidak akan jalan kalau kamu tidak ikut saya. Apa ya enaknya saya di pantai tanpa kehadiran dirimu di sisiku? Gak berani protes karena saya mengatakan demikian juga. Saya tidak akan pergi tanpa kamu ada di sebelah saya. Kalau hanya untuk jalan-jalan, kecuali tugas
negara. Saya pejabat negara, Bapak Ibu. Pejabat kepala keluarga. Bagian dari negara, betul nggak? Nah, negara terdiri dari kepala-kepala keluarga. Nah, saya kepala rumah tangga. Kalau ada tugas pekerjaan, tugas pelayanan, ketika ini saya berhalangan hadir, saya tetap akan hadir. Tapi kalau hanya untuk jalan-jalan, saya tidak akan hadir. Tidak, saya nggak akan hadir. Jikalau istri saya tidak ada di samping saya. Karena tidak ada orang yang paling nyaman, paling indah saya untuk ada jalan bersama dengan saya. Cie-cie, cucuit. Cie-cie, cucuit. Tapi saya katakan demikian. Akhirnya saya nggak beri kelompok. Pasti dia agak ya kalau kecil. Kata-katanya sih nggak terlalu serius. Gimana ya? Oh ini gimana? Kecewa nggak? Ya hanya berpikir aja sih. Diajak jalan-jalan mah nggak pernah. Tidak ada jalan-jalan gratis, bayarin mah enggak. Ya tapi nggak boleh ikut. Saya nggak mengatakan nggak boleh. Hanya bertanya, enakkah? Selalu kalau jalan-jalan saya tidak ikut. Ya nggak enak sih, tapi gimana ya? Dia hobi jalan-jalan. Saya tidak begitu hobi jalan-jalan. Saya biasa naik mobil hobinya, kalau jalan nggak hobi. Kalau mau jalan main. Apalagi begitu. Akhirnya memang tidak jalan beliau. Tapi sekali waktu ada acara, setiap ada pergi kemana saya pasti ikut diajak. Nah kalau itu boleh, saya harus ikut. Nah dimanapun ada acara di Bangka, di mana saya tetap tampil jadi seorang pendeta. Saya ikut. Nah itu sudah baru nyaman. Tergantung dengan siapa kita berjalan dalam hidup ini. Nyaman dan tidak nyamannya, indah dan tidaknya. Nah suatu keluarga, ini ayatnya udah anggap ayatnya udah ada nih, anggap ya. Karena saudara mesti baca nih, kan ada di YouTube, denger nih. Di Efesus pasal 5 ayat 22-33 saudara baca baik-baik tentang hubungan rumah tangga. Kalau diteruskan lagi nanti ada hubungan anak dan orang tua dan anak. Baca saja itu. Kalau saya baca ayat banyak-banyak karena saya mau mendongeng sampai kira-kira setengah kehidupan saya ini. Jadi sampai akan nek-nek lah. Maka ayat saya baca sendiri nanti di rumah. Sampai di mana? Baik. Tergantung dengan siapa kita berjalan. Asik atau tidaknya asik. Maka saya memberi satu statement. Statement saya boleh dicatat kalau mau, walaupun belum nikah catat. Dasar. Dasar atau tidak dasar? Dasar. Pondasi, landasan yang mendasari satu rumah tangga. Itu adalah namanya cinta. What is cinta? Love. Apa itu love? Agape. Atau mungkin juga ada filianya. Tapi yang jelas kasih itulah yang mendasari, atau cinta itulah yang mendasari rumah tangga. Di desa-desa sana banyak orang rumah tangganya langgeng sampai kakek-kakek, kaki-kaki, nini-nini, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai tua-tua renta. Jalannya udah geleng-geleng yang perempuan. Kalau perempuan geleng-geleng. Perhatikan baik-baik. Kalau opa-opa biarpun dia sudah tua, manggut-manggut. Harus survei, lihat aja. Manggut-manggut. Jadi yang satu gila, satu manggut. Itulah dipasangkan sampai tua. Walaupun dia gak ngerti apa itu cinta, apa itu kasih, apa itu agape, tidak ngerti, tapi mereka langgeng. Kenapa? Yang jelas hati mereka terus mengasihi pasangannya. Maka rumah tangga itu langgeng. Tapi sekalipun dasarnya adalah cinta dan kasih, saya tetap punya satu statement lagi. Ada besok lupa ketika ujian. Indah dan tidaknya satu rumah tangga, bahagianya dan tidaknya, ataupun sukses tidaknya satu rumah tangga, berkualitas tidak satu rumah tangga, tidak boleh tidak, harus ada terwujud yang namanya kebahagiaan. Sangat dibutuhkan. Boleh gak ngomong amin? Yang amin satu mungkin yang bahagia memang belum, rumah tangganya belum bahagia. Atau mungkin berangan-angan akan bahagiakah rumah tangga saya. Tapi kebahagiaan dalam satu rumah tangga adalah menjadi kunci. Kalau dari dasar ini kunci supaya rumah tangga itu berkualitas. Dan bukan hanya kualitas, tapi boleh dikatakan rumah tangga itu berhasil. Dikatakan berhasil, sukses, bahagia. Nah untuk itu, kalau ini dibaca ayat ini, kalau nggak dibaca takutnya nanti salah kutip saya.
Jadi dasar satu pernikahan yang kokoh, yang kuat adalah nggak ada yang lain, adalah cinta. Tapi ada kunci supaya rumah tangga itu berhasil dan berkualitas adalah apa? Apa kuncinya? Cuma istri saya bahagia. Kebahagiaan. Harus bahagia. Ini tidak boleh ditawar. Harus bahagia. Apapun keadaannya, rumah tangga itu harus bahagia. Itu menjadi kunci keberhasilan rumah tangga. Katakan amin biar paham. Amin. Kalau udah amin walaupun nggak paham, saya anggap paham. Kan udah amin, setuju. Jadi kuncinya harus ada kebahagiaan. Nah yang pertama, kebahagiaan itu atau keberhasilan rumah tangga harus diupayakan, harus diusahakan, harus diperjuangkan. Ada ini kegiatan banyak, bener-bener banyak. Karena ini kan lagi kumpul, pulangnya nggak jauh kan? Pulang nggak jauh kan? Pulang tinggal jalan kaki nyampe. Jadi saya sampai malam. Izin Pak acara. Kalau saya belum amin, belum selesai, mohon jangan dihentikan. Saya lagi on the fire. Artinya sedang berkobar-kobar semangatnya untuk menciptakan satu rumah tangga yang berbahagia dan calon-calon orang yang berumah tangga bahagia dan langgeng dan kokoh. Katakan amin lagi. Saya anggap setuju. Jadi saya jangan dihentikan. Poin pertama, keharusan saya ini harus, jangan coba-coba untuk tidak. Hanya gampang. Kuncinya supaya rumah tangga itu bahagia harus saling, ya, saling menyenangkan. Nah, makanya tadi perjalanan kan dengan siapa kita berjalan tergantung menyenangkan atau tidaknya. Kalau tidak menyenangkan, tidak saling menyenangkan, mungkin hanya kata-kata yang paling tepat saya analogikan adalah saya meminjam kata-kata Ibu Pendeta Yeni. Yani apa Yeni ya? Mengatakan begini, Anda dia pernah menanya, hal apa atau apakah yang kalau dibawa tidak enak dan tidak nyaman, tetapi dibuang tidak bisa? Sekali lagi, dibawa jalan atau diajak dibawa itu tidak enak, tidak menyenangkan, tetapi dibuang tidak mungkin dan tidak bisa. Kasih jawaban saya juga. Apa itu? Ayo, nggak ada yang berani. Baru dia apa? Hah? Apa ini? Apa ini? Pampers buang aja, stok banyak. Buang. Ada yang pakai pampers? Buang. Bisa dibuang. Tapi kalau pasangan hidupmu, suami istri ya, suamimu mau dibuang, apa kata orang? Apa kata anak-anak juga? Dan apa kata firman Tuhan? Tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Ini firman Tuhan. Tidak ada kata-kata bercerai. Maka sebenarnya dibuang sulit dan tidak mungkin karena takut melanggar firman Tuhan. Betul. Tapi dibawa menyebalkan. Di hati kalau saya boleh ngomong, kira-kira mungkin di hatinya, dalam renungan hatinya, oh Tuhan kalau boleh ganti Tuhan, ganti kek, buru-buru ganti kek. Betul? Yang senyumnya nggak lebar ini kayaknya ngalami. Kalau senyumnya lebar, kalau boleh gantilah Tuhan. Kayaknya udah waktunya ganti, pasti banyak serep, ya kan? Yang ngantri banyak ini Tuhan. Ngantri mau ngeludahin. Kata dukul, saya punya kata-kata dukul. Kalau saya ngantri banyak ngantri ngeludahin. Kalau boleh ganti, seberapa banyak saudara yang di hatinya rindu? Kalau boleh teman seperjalanan saya gantilah, karena udah sangat melelahkan, menyakitkan. Kata-katanya menyakitkan, pedas. Kata-katanya bahasanya toksik. Buset, toksik. Apa itu toksik? Hanya satu orang yang tahu. Saya juga tidak tahu apa toksik itu. Ada yang bantu saya apa toksik? Racun. Kata si Ariel, wanita itulah
racun dunia gitu. Oh nggak boleh itu sembarangan itu. Apa jadinya kalau dunia nggak ada wanita ya? Nah, kalau dunia nggak ada wanita, Ada penerus, Pak. ya itu. Pokoknya nggak asik. Saya nggak ada teman seperjalanan. Saya kasih tahu teman yang paling enak diajak berjalan adalah teman lawan jenis. Enak, bisa mengerti, saling mengisi. Saling mengisinya begini. Walaupun kadang-kala ya dalam kehidupan ini lebih cenderung. Sang istri ini lebih cerewet, lebih biasanya ya lebih apa cerewet itu, lebih banyak gampang ngomel gitu. Jadi kalau ada laki-laki ngomel ya bertobat, itu pasti tugas perempuan. Kalau laki-laki ngomel melulu, hati-hati, lebih melelahkan dibanding wanita. Wanita ngomel udah biasa, dan ngomelnya diulang-ulang biasanya, ngomel. Dan biasanya wanita yang begini adalah wanita yang keras, tegas, dia berani, tidak takut dengan suami, dan biasanya suaminya yang takut. Kesian suami yang takut sama istri, karena istrinya keras. Tapi memang begitu. Biasanya yang keras ini dijodohkan dengan yang agak lembek, yang agak lembut. Kalau lembek kasihanlah bahasanya ya. Lembut, yang lembut mestinya ketemu yang keras. Karena penting itu. Tuhan memang izinkan begitu. Jadi berbahagia ya. Kalau ada yang keras, yang galak, yang cerewet, yang tegas, yang satunya lembut. Itu jodoh dari Tuhan. Amin. Amin enggak? Belum yakin. Karena kalau lembek sama lembek, anaknya jadi gugur. Yang satu lembek, oh iya, mau berangkat kebaktian nih, yaudah, sambil mandi, sabar ya. Satunya mandi sejam, satunya diem aja baik, lama-lama tiap hari kemana-mana terlambat. Anaknya jadi apa? Anaknya mau sekolah, dandan lama anaknya nggak bangun. Terus si Bakung belum bangun, Pi, biarin aja. Iya. Anaknya bangpak semua karena apa? Bapaknya lembek, mamanya lembut, anaknya jadi pergedel masih agak keras, ada kering-keringnya telur di anaknya jadi bubur yang sudah basi. Kalau buburnya masih panas tinggal tambahin emping ya, kedelai goreng gitu, bawang goreng, seledri, enak bubur ayam, suwir-suwirin aean. Kalau perlu telur kalau bisa masak, telurnya diiris-iris goreng enak. Tapi kalau bubur yang udah basi anak itu nggak jadi apa-apa karena mamanya lembek, bapaknya juga lembek. Maka kalau ini ada suami galak atau istri galak yang hanya lembut, good. Good. Tapi kalau dua-duanya keras juga berabe. Mamanya galak, bapaknya bawel gitu. Wah, keras. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi apa? Enggak. Anaknya jadi balok. Kalau jadi balok masih mending, masih bisa dikampak. Jadi batu, anaknya batu. Jadi kalau di sini ada anak-anak kecil kayaknya model batu, mungkin bapaknya keras, anaknya keras. Anaknya batu, susah diatur. Enggak karu-karuan. Maka kalau dua perbedaan itu jadi satu, mengimbangi, mengisi, anaknya bagus. Setuju? Kalau sama-sama lembut boleh ganti, boleh? Enggak, hanya harus satu tegas. Itu yang penting saling menyenangkan. Kita baca dulu ayatnya nih. Karena banyak, nanti kalau saya langsung dijebak itu nggak kelar-kelar. Pengkhotbah pasal, nah ini kadang-kadang tulis angkanya juga salah nih. Pasal 4 ayat 9 coba. Kadang-kadang tulis angka juga salah begini nih. Pengkhotbah coba dibacakan. Kalau saya pakai begini lama. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Itu Pengkhotbah 4 ayat. Kalau 9 ayat 9. Berdua lebih baik dan menikmati. Ini tentang anugerah. Berbahagialah dengan istri. 9 ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, kalau bicara suami, saya kasih tahu. Ini bukan cuma bicara suami, istri juga.
Berbahagialah dengan suamimu. Berbahagialah hidup dengan istrimu. Tapi diusahakan. Harus usaha, diupayakan. Katakan diupayakan. Katakan. Diupayakan untuk berbahagia hidup dengan istrimu, hidup dengan suamimu. Karena tidak akan ada yang sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Tapi berusahalah untuk menikmati hidup bahagia. Maka saya katakan, hiduplah berbahagia ini kunci rumah tangga yang berhasil. Dan berusahalah untuk saling membahagiakan atau menyenangkan. Intinya kunci gitu. Yang pertama, keharusan. Harus saling menyenangkan. Bagaimana caranya dong kalau kita cari menangkan? Biasanya kan ada yang nuntut. Bukankah di Efesus bilang, tunduk dong. Bagaimana aku sayang sama kamu, kamu nunduknya gak ada. Melawan terus. Seolah kamu semua yang ada keputusan. Kayaknya setiap hari katanya kalimat perintah terus. Bagaimana aku mau menyayangimu, tunduk dong. Suami gitu biasanya, karena pakai ayat ini buat saling menuntut. Si istri bilang, bro, sayangin dulu. Seperti Kristus dong, sayangi. Sayang mana? Kasih duit aja kurang-kurang mulu, sayang. Waktu habis, nggak ada waktu buat saya kan gitu. Sayangi dong. Akhirnya yang satu pengen disayangi, dia maunya diturutin terus karena dia adalah permaisuri di keluarga itu. Aku permaisuri nih. Aku kepala. Kalau kamu jadi kepala, kata istri, izinkan saya jadi lehernya. Karena kalau leher, saya bisa atur kamu. Kamu mau nengok ke sana, ke arah Fitri ini. Kalau leher bilang enggak. Karena istri mau leher. Saya nggak mau tulang rusuk, capek saya. Kamu maunya nengok ke sana dulu. Naik motor, begini kamu. Udah, saya jadi leher aja. Nggak bisa dipercaya kamu jadi suami. Bagaimana sayang? Dulu aja waktu belum kawin sama saya, kamu bilang sayang-sayang. Kamu bilang saya cantik. Sekarang boro-boro, saya udah gunting rambut sehari 2 kali. Nggak ada kamu bilang aku, nggak ada omongannya apa-apa. Teman-teman arisan saya bilang saya cantik, kamu nggak ada ngomong. Gitu. Aku jadi leher aja, saling menuntut. Tapi hari ini saya kasih poin yang pertama, caranya adalah di dalam 1 Korintus 7 ayat 3-4. 2 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 3-4. Bukan 1 Korintus. Pasalnya, kali saya membaca lagi. 1 Korintus pasal 7 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Dan seterusnya. Artinya, yang dipikirkan, yang menjadi prioritas dalam hidup masing-masing, baik istri ataupun suami. Bahkan bagaimana orang tua terhadap anak dan anak pada orang tua, kalau saya boleh katakan demikian. Prioritas bukan lagi dirinya lagi. Bukan lagi kepentingan tentang penghidupannya. Bukan lagi tentang dirinya. Bukan lagi tentang tubuhnya. Tetapi pasangannya. Tapi anak-anaknya. Kalau dia seorang suami, kebetulan saya suami, harusnya yang ada dalam benak saya adalah bagaimana istriku bahagia. Bagaimana caranya anakku bahagia. Menyenangkan. Kalau saya suami, berusaha. Katakan berusaha. Berusaha. Harus berusaha mengupayakannya untuk membahagiakan keluarga. Kalau aku seorang istri, maka juga katakan aku harus mengupayakannya, mengusahakannya, supaya aku boleh menyenangkan suamiku. Suamiku yang paling ganteng di rumah. Karena anaknya perempuan, mertuanya perempuan, istrinya perempuan, gak ada laki-laki di rumah paling ganteng. Anjingnya tiga-tiganya perempuan. Terpaksa ini laki-laki paling ganteng. Maka bagaimana aku memikirkan suamiku sendiri.
suamiku harus bahagia. Wong cuma satu, nggak lagi mikirkan tentang diriku. Istriku, suamiku bilang suka rambut panjang daripada dia lihat yang rambut panjang begini. Mending aku panjangin rambut saya kan gitu. Tapi kasihan juga kalau udah misalnya sudah rambutnya rontok terus panjang ini kan rambut rontok ya, nambah seribu malah nggak karuan begitu kena hujan kan malah jadi kayak burung. Ya jangan juga. Tapi istri tetap berusaha bagaimana bikin suaminya senang. Demikian juga orang tua ke anak dan anak juga. Bagaimana orang tuaku senang? Kapan aku boleh main game? Ini aku nggak ada anak-anak kan ya? Nggak terlalu ada anak-anak. Saya kadang-kadang mikir kalau ada anak saya ngomong apa tadi gitu. Untung saya anggap nggak anak-anak, calon bapak dan calon ibu. Setuju? Anak-anak ternyata dari sana semua. Jadi saya kurangi ngomong anak-anak. Jadi jelas saya calon pasangan dan pasangan. Saling menyenangkan, memikirkan bagaimana cara menyenangkannya. Maka yang pertama kuncinya adalah layani seorang akan yang lain. Bagaimana aku memikirkan melayani istriku. Kalau istri bagaimana aku melayani suamiku. Layani. Ayo layani, setuju? Layani. Jangan minta kopi saja nih. Kopi dong. Kalau melihat wajahku kopi, gak ada yang lain. Kopi lagi gitu ya. Layani. Kalau perlu jangan tunggu diminta. Nah, saling melayani ini saya melihat ada beberapa hal contoh supaya lebih gampang. Yang pertama, apa yang membuat pasangan saya bahagia? Itu yang pertama. Pikirkan apa yang membuat pasangan saya bahagia. Kalau sampean calon pasangan, pikirkan, belajar. Ini belajar nanti kalau udah punya pasangan benar. Kalau sekarang nggak usah mikir, tenang aja. Karena baru calon, nggak usah pikirkan. Nanti udah jadi pasangan, pikirkan bagaimana pasanganku bahagia. Contohnya kayak tadi saya tanya istri saya, kayak customer service. Contoh aja nih, customer service kan cuma ngelayan orang lain ya. Pelanggan yang sekali waktu pelanggannya udah bisa pergi, ya kan? Bisa nggak jadi pelanggan lagi. Kalau suami istri kan udah dibilang tadi kakak bisa dibuang, nggak bisa diganti. Kalau boleh tukar tambah deh, parodi ya kan? Nggak berani ngaku. Kalau bisa tukar tambah deh. Tahu siapa yang nambah? Yang jelas nambah masalah. Nggak mungkin nambah apa-apa. Nambah masalah yang jelas. Yang paling penting kayak customer service, walaupun melayani hanya orang baru kenal telepon. Hello, saya nanya bahasa Inggrisnya gimana? Saya takut salah jadi saya bahasa Inggrisnya aja. Halo, apa yang saya bisa bantu? Buset. Lama-lama daripada telepon sama istri saya mending telepon sama customer service nih. Kalau istri saya, apaan? Hah? Mami mana? Hah? Serah. Customer service gak bakal berani. Halo, suaranya. Dengan siapa nih? Apa yang bisa saya bantu? Padahal customer service ini kalau di rumah sama kayak istri yang tadi tuh. Tapi kalau dia lagi di meja reception, halo, siapa nih? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantai gitu-gitu. Customer service saja berperilaku ke orang begitu. Bagaimana istri kepada suaminya? Layani suaminya. Ini kan baru istri, soalnya karena saya suami. Tapi ingat suami juga pikirkan bagaimana melayani istrimu. Layanilah. Bikin bahagia. Layanilah istrimu segenap hati, lakukan sungguh-sungguh. Karena harus saling melayani saja. Jadi di dalam Efesus itu, yang istri tunduk, suami sayang. Topoksinya atau tugas pokoknya begitu. Tapi prakteknya sederhana, gampang. Saling layani saja. Bagaimana memikirkan melayani? Pokoknya layani saja. Kalau melayani, yang pertama saya melayani apa sih? Yang disenengin sama suami gitu ya, misalnya nih. Ada suami yang mungkin dulu masih kecilnya kurang kasih sayang. Jadi sering meriang. Sering meriang karena kurang kasih sayang, merindukan kasih sayang. Biasanya suami ini bilang gini, ayang-ayang dong.
Setiap mau tidur, susah tidur. Pipi usaha tidur nih, ayang-ayang dong. Bisa diayang-ayang dia bisa pulas. Tapi istrinya kesal juga ya, kalau diayang-ayang langsung istrinya nggak bisa tidur. Ya udah diayang-ayang aja, susahnya apa sih? Susah nggak ayang-ayang? Susah kalau hatinya udah sangat sakit, sangat tersakiti, sangat tersakiti, sangat kecewa, sudah jenuh, sudah enak gitu ya, sudah boring, udah bosan, maka boro-boro ayang-ayang, ayang-ayang seperti gini, nyangkut nih rambutnya nih, atau deh gitu. Itu saya masih diem aja karena saya masih ngomong kenyataan ini. Jadi masih diem, belum ada protes. Kalau ada protes berarti saya udah mulai berhenti ngomong. Atau dua-duanya suka ayang-ayang, ya udah. Dua-duanya saling ayang-ayang. Siapa yang plus duluan? Yang belum syukur. Karena dua-duanya dulu kuasa kecilnya kurang kasih sayang. Dulu ketika istri saya hamil yang pertama, mungkin karena nggak nyaman perutnya, ini nggak hamil ya. Dulu istri saya hamil ya. Biasanya istri saya ingin supaya dia bisa tidur dielus-elus. Saya juga lelah karena saya kuli ya Pak Ibu. Kuli di Glodok saya dulu. Di Glodok tuh kuli panggul untuk angkutan barang saya. Jadi kurir, jadi capek juga kerjanya jauh-jauh, Jakarta Selatan kemana, pokoknya capek. Jadi malam dia nggak bisa tidur, saya suruh ayang-ayang perutnya yang lagi hamil gitu ya. Saya ayang-ayang dia pulas. Kadang-kadang dia belum pulas, saya udah pulas duluan, di tangannya neken gitu, dipukul. Karena udah keburu kalau saya ketiduran tangan saya berat neken, kaget. Udah mau tidur tekan gitu. Nah ini biasanya begitu. Tetap ayang-ayang aja, layani. Bikinin sarapan, bikinin kopi, gampang nggak? Gampang kalau di ruangan ini ngomong. Di rumah tidak gampang. Saya sering contohkan, wedang, suaminya cuma adu ayam, wedang, dilayani oleh istri. Tapi jangan cuma istri, suami juga bagaimana melayani istrinya suami ini. Jangan suami sok aku kan bos, aku kan kepala, layani dong. Tidak. Hari ini konsepnya adalah layani istrimu. Apa yang dia senang. Kan layani begitu gampang kan. Yang disenang apa yang dibutuhkan. Cuma ayang-ayang doang. Jangan orang nggak suka ada ayang-ayang, dia ayang-ayang. Tapi biasanya jarang orang nggak mau diayang-ayang. Banyak istri-istri yang merindukan kasih sayang ayang-ayang gitu. Kalau emang setiap pagi pengen ya pengalaman lah gitu. Yang paling penting istri sendiri. Jangan istri orang yang di rumah. Pendek umur. Nah, ini juga rumus saya pelajari. Yang ketiga, rumusnya supaya bagaimana menyayangi, menyenangkan pasangan. Cari tahu apa yang disenangi, hobinya. Saya tanpa menuntut istri saya, dia tahu hobi saya. Saya juga tidak menuntut, ayo dong, ikutin hobi saya dong. Enggak. Istri saya tidak hobi olahraga. Kalau olahraga dia menderita. Bulu tangkis dia tidak hobi. Kadang-kadang dia ngikut saya bulu tangkis cuma duduk di mobil, tidur di mobil. Tapi dia temani saya. Saya dibeli sepatu. Sepatu ini saya dibelikan istri saya karena saya hobi bulu tangkis. Sepatu saya udah mulai ngelewek-ngelewekin sepatu Julio gitu. Maka saya dibeli sepatu baru. Sepatunya Julio gitu. Sepatu Julio kalau lari kok udah ngelewekin orang. Karena lemnya lepas. Maka saya dibelikan. Dia tahu saya hobi bulu tangkis, saya nggak pernah minta. Malah seringkali beli sepatu, saya tahu keuangannya lagi nggak ada, saya nggak tega. Tapi karena sepatu saya juga udah mulai ngelewek-ngelewek, dibeli juga akhirnya. Saya terima. Karena dia tahu hobi saya. Raket, ada raket ya. Kalau saya mau pakai dua tangan, pakai dua-duanya bisa. Artinya saya tahu hobinya apa. Saya banyak hobi kebetulan. Hobi ngobrol. Dia nemenin saya ngobrol. Kadang kalau udah ngobrol saya sama teman saya susah berhenti. Susah dihentikan. Biasanya kaki dia begini. Saya nggak konsentrasi, kadang-kadang kalau kakinya udah gak panik, tangannya maju ya.
Tapi bagaimanapun dia temani saya, Bapak Ibu. Dia tidak hobi ngobrol. Maka seringkali, tapi dia tetap menemani. Saya ngopi. Kalau saya ngopi, itu saya cuma minum 1 seruput. Lagi dia nggak mau. Dia tidak hobi ngopi. Tapi saya hobi ngopi. Hobi saya terlalu banyak. Dan di situ istri saya menemani. Saya puji-puji biar saya pulang aman. Tapi ini kenyataan, hobi saya ceritain sebatas saya belum interupsi. Saya masih lanjut. Saya ceritakan tentang bagaimana menyenangkan pasangan. Saya sih kurang, suami yang kurang, memang kurang ajar. Tapi istri saya istri yang baik. Maka saya sering ngomong sama dia, ada nggak ya istri yang bikin 1 lagi aja? Saya mau bawa pulang. Bawa pulang hanya untuk dikenalin, tapi tidak untuk jadikan istri. Tapi tidak ada, saya sudah cari-cari tidak ada. Baik sekali. Maka supaya bahagia hidup, bagaimana pikirkan membahagiakan pasangan. Dan saya nggak pernah ngajarin. Ketika saya di gereja, tahu-tahu kopi datang tanpa saya minta. Lakukan aja, pikirkan bagaimana pasangan saya bahagia. Apa saya ganteng? Kalau di sini jelas saya kalah. Nggak berani saya bilang. Kalau di rumah, saya udah bilang paling ganteng saya. Punya anjing 3 perempuan semua. Punya mertua perempuan, anak perempuan semua, saya paling ganteng. Maka istri saya sayang lumrah. Tapi sebenarnya kan enggak. Begitu di gereja saya main diri kok kalah dikit. Ya kan? Kalau ibu tahu. Tapi tetap sayang saya. Dia nggak akan beliin Hendriko kopi. Kadang-kadang aja dibeliin Mas Handaru. Mas Handaru kan ganteng. Kadang-kadang aja dibeliin. Tapi kadang-kadang sekali beliin saya juga. Kalau saya nggak dibeliin, Mas Handaru dibeliin. Sampai rumah bisa perang saudara. Nah inilah bagaimana pikirkan hobinya apa, gampang jadi hobinya. Ketika saya dulu belajar tentang misionari adalah bagaimana pikirkan senang orang itu. Apa yang dia senangi? Oh dia senang bola. Udah, walaupun kita nggak senang bola, pura-pura senang bola. Baca majalah bola, kan gitu. Ada kadang-kadang saya sendiri sejujurnya saya ini senang bola ikut-ikutan. Nonton kalau main bola saya senang. Walaupun saya kalau udah main bola saya nggak bisa ngerem. Lari bolanya kadang ketinggalan. Karena bolanya belok saya nggak bisa belok. Tapi saya nonton sebenarnya nggak senang. Tapi kalau yang main Indonesia sama luar negeri saya tahu. Indonesia ada treble, yang luar negeri pemainnya pasti menang. Misalnya Indonesia susah payah semangatnya. Saya dukung Indonesia jago saya. Tapi kalau luar negeri sama luar negeri main saya nggak ngerti dukung yang mana aja. Semuanya juga gak mau menang mana. Yang penting gol ayah, gol ini senang. Gol orang senang. Kayak yang bingung. Begitu nggak gol nendang, gitu. Oper. Jadi gol yang sana senang, gol yang sini senang. Karena kan nggak ada jagonya sebenarnya. Tapi kalau Indonesia maju, biar gol 4 deh, saya tonton sambil ngomel. Tapi kalau ada teman kita suka bola, kita ikut nonton bola. Kadang-kadang ada isinya taruhannya 20.000. Main skor, saya main skor. Bukan judi. Itu bukan judi. Untuk apa 20.000 menang 20.000 untuk apa? Hah? Bukan judi. Judi kalau main jutaan untuk kaya, untuk makan, tidak. Kalau ini hanya untuk happy supaya duduk nonton ada tantangannya. Gua tebak skor. Gua bilang 2-1, yang satu bilang 5-1, yang dapat skornya kejawab menang. Wah, dia nonton seru jadinya gitu. Hanya untuk seru-seruan. Jadi itu bukan judi. Enggak semua juga kita klasifikasi hiburan lalu kita pukul rata judi, tidak. Saya jadi orang enggak terlalu naif. Biasa aja. Saya nongkrong bareng sama teman-teman itu di lingkungan saya. Ayo, Pak Ngadi, dia tahu saya pendeta. Pak Ngadi mau pegang mana? Ya udahlah. Mana aja yang main, saya nggak tahu yang main mana. Dia sebutin Roma sama Itali. Ya begitu gak apa-apa, asal seru aja. Padahal begitu main bola saya nggak nonton. Dia mainnya tengah malam. Saya jam 5 pagi mesti doa pagi. Kalau saya nonton bola doa pagi bisa dibangunin nggak bangun saya. Maka saya nggak nonton. Tapi bagaimana menyenangkan orang lain, pikirkan itu. Itu baru orang lain. Bagaimana dengan pasangan Anda? Belajarlah ngerti pura-pura bola. Suami cerita bola, hebat ya, hebat wah, seru nih. Padahal nggak ngerti. Pura-pura senang saja. Senangkan apa yang disenangkan, pikirkan. Suami juga begitu ke istri. Istri suka tas, nonton ya, nonton tas di misalnya di Instagram. Oh jualan tas, cuma 60 juta saja. Murah itu Mi, murah itu. Cuma 60 juta murah. Dalam hati istri dia tahu sih,
murah dengkul. Tapi minimal kita ada respon. Suruh ikut nonton, kagak ngerti tas yang mahal kayak apa. Yang jelas belajarlah untuk ikut terlibat, melibatkan diri. Kadang saya ngopi, istri saya megang handphone, saya juga ya kadang main handphone, kadang yang baca, ngobrolnya nggak banyak. Tapi hanya kata-kata yang saya selalu ingat begitu saya kopinya atau istri saya langsung cicip, kopinya enak ya. Sepanjang ngopi nggak ngomong apa-apa. Tapi saya udah bahagia karena ditemani ngopi. Karena kalau ngopi sendirian tidak enak. Jadi istri saya selalu temani saya ngopi. Ngopi sendiri ya, saya kadang-kadang ngopi sendiri ketiduran sampai kopinya dingin. Tapi temani apa yang dia suka. Pikirkan. Yang keempat, bagaimana pikiran bahagia ini penting. Jangan sok. Tahu sok? Saya mulai maju ya karena saya lihat udah mulai ada yang merem-merem nih. Saya masuk ke depan nih. Saya tinggal YouTube bentar, cuma biar bangun. Karena sudah bilang belum stop. Sampai 8:30 lah. Jangan sok, hindari sok, dan jangan pernah sok. Apa itu sok? Jangan suka salahkan. Jangan suka omeli, jangan suka kritik. Biasanya ada banyak suami mengomeli istrinya, salahkan istrinya. Apalagi kah? Apalagi kah? Apakahnya? Ya cuma Gaby doang yang tahu dari anak saya. Yang lain sih nggak nyambung. Ngomong dah gitulah, ngomong dah. Pura-pura nakut-nakutin gitu ya, perhatian dulu. Ngantuk. Salahkan, omeli, kritik. Orang tua ke anak juga begitu, sering salahkan, omeli, kritik. Anak juga belajar kadang-kadang sekarang ini sudah mulai salahkan, omeli, kritik. Ini hindari, karena ini namanya bahasa Jawanya toksik, racun. Saudara mau jadi racun dalam keluarga, sok aja dulu, ya. Maka dibilang jangan sok deh. Apa sih sok? Tadi suka salahkan, omeli, kritik buat dia sempurna seolah-olah. Yang lain salah, yang lain mesti diomeli, yang lain mesti diapakan ya? Kayaknya diapain? Nah, terpaksa diingat karena saya sudah mulai agak ngomel. Jangan salahkan dan begitu. Itu poin pertama, ada 7 poin. Masa? Baik. Oh nggak sanggup? Nggak sanggup. Saya sampai 8:30. Kan kita sampai jam 9 selesai nih. Sampai jam 9 selesai kan? Betul ya? Kalau sampai tidur keterlaluan, ada rondonya sampai jam 9. Setuju? Beri tepuk tangan dulu. Jadi kita demokratis, ikutin ronde acara, jangan sampai melanggar. Saya kalau sekarang nggak sampai jam 9, saya PK saya dikurangi, dipotong. Saya pulang naik apa dong? Jadi saya harus selesai nih. Kalau saya kurangin jamnya, selai saya dipotong Bapak Ibu. Itu masalahnya. Bukan saya sok pinter, bukan. Saya tahu sampai juga tahu ini sebenarnya yang saya omong. Tapi kan mungkin menjabat kerannya ngomong depan sampai bingung. Saya ngomong aja. Karena udah biasa dilatih ngomong. Yang kedua, belajar mengetahui bahasa cinta. Kita sering nyanyi, ajarilah kami bahasa cintamu, bahasa kasihmu. Pak Iman juga kamu sungguh-sungguh dengerin nih Pak Iman. Bahasa cinta. Saya nulis bahasa cintanya ada banyak. Kalau saya baca semua, kita bisa pulang gara-gara ngomong bahasa cinta doang. Tapi minimal ada beberapa pelajaran. Catat, ingat nih anak-anak muda nih, ada bahasa cinta. Yang pertama, hampir jatuh saya. Ada yang menyukai waktu yang kualitas. Kita kan sibuk semua ya. Kadang-kadang butuh istri ditemani belanja. Kalau istri saya gitu. Saya ngomong sekarang praktek hidup saya adalah, saya kalau jalan muter sama istri saya belanja, kadang-kadang diputerin namanya swalayan. Kalau ada matahari, ada bintang, ada bulan, ada star kan bintang, betul kan? Ada star, ada matahari kan, saingannya tuh kan, star. Ada lagi kalau bulan apa bulan? Belum ada sih ya. Pokoknya ada mall, ada tentang pakaian atau ada berapa macam, dia akan kelilingi semua. Tiga-tiganya, kalau tiga-tiganya, Sogo. Tiga-tiganya nggak ada yang cocok. Saya temani terus, mari ini saya beri tasnya.
Saya gini-giniin tasnya. Sambil bagaimana saya menghibur diri saya untuk menemani. Itu quality time. Ada orang yang hanya butuh kualitas waktu saja dikasih untuk temani jalan. Biasanya saya pasti nanya, nggak ada yang cocok nih. Nggak ada, yang itu bagus tapi mahal, belum diskon, kan nunggu diskon nih. Udah beli aja, mahal juga kan, nggak dipakai sekali, 2 tahun, 3 tahun bisa dipakai. Nah, antaranya nunggu diskonnya. Yang itu sih murah, tapi nggak ada yang muat ukurannya. Aduh, akhirnya muter, kagak ada yang dibeli. Saya tetap belajar mencintai. Dia nggak minta, tapi saya belajar untuk berikan bagaimana bahasa cinta saya kepadanya. Ini bahasa cinta namanya. Hanya butuh waktu ditemani. Karena saya tahu, saya ngopi pun dia temani. Saya bulu tangkis ditemani. Saya pelayanan, kalau dia nggak ada tugas saya pasti ditemani. Dan teman yang paling setia cuma istri saya. Sampai nggak pernah protes buat saya. Istri saya pasti protes. Tapi hari ini bulat diulang lagi, ngomong itu lagi. Setia. Dan itu membuat saya tajam. Berhati-hati ketika saya menyiapkan khotbah. Tadi waktu saya nyiapin khotbah, Bu Neneng ketok pintu buka. Bu Neneng siap-siap terbakar bulat di persiapan nih. Saya kalau persiapan biasanya khotbah saya panjang. Maka saya akan siap-siap karena saya persiapan. Kasih tepuk tangan dari ngantuk. Nah, bahasa cinta itu waktu. Sama, laki-laki juga kadang butuh waktu. Jangan sampai suamimu gak ditemani. Jangan seneng suamimu jalan sendirian. Kalau pengen suamimu berhenti begadang malam, temani dia begadang. Saya kedip-kedip. Saya gak berani ngomong orangnya. Temani dia begadang. Apa sih yang dikerjakan? Setuju gak? Temani aja dia begadang. Aneh ikut begadang. Kalau perlu berempat. Bapak Ibu, ngapain sih begadang? Begadang sih boleh saja, ya kan? Kalau ada pesanan, aduk lagi tuh adonan. Kalau ada artinya kan? Kalau nggak ada artinya, orang buat apa begadang Jo? Begadang terus, kalau gitu nggak ikut saja. Aku ikut saja sudah. Supaya besok-besok ayo Pak, malam ini melingkar. Enggak bini gue ikut. Gampang kan? Dulu saya berhenti merokok gampang. Saya kadang suka bangun merokok. Belum jadi pendeta. Jangan tahu. Saya merokok. Papi ngerokok nggak apa-apa. Yang penting saya ikut merokok. Jadi kalau saya ngerokok, istri saya ngerokok, anak saya ngerokok juga, gimana dong? Saya berhenti. Hanya itu doang, karena itu saya temenin deh. Dia ngerokok bareng. Itu rokoknya Jarum Super. Ya. Jadi saya ngerokok, saya ngerokok, saya geli. Saya ngerokok. Saya berhenti lah. Nah, jadi saya khotbahkan ini nyata, baik. Bagaimana temani saja lah. Suamimu temani, kasih quality time, kualitas waktu, kualitas itu sampai temani saja. Supaya nggak macam-macam. Saya ini kan pendeta, nggak jelek-jelek amat. Ya, agak ganteng-ganteng juga. Kalau istri saya nggak teman-temani, jemaatnya kadang-kadang suka ngeliatin saya begini kan. Saya juga. Ya karena ngantuk Ibu. Saya juga kadang ngeliat kata istri saya ngeliat jemaat saya juga gitu. Papi yang nggak ngeliat si Noyo gini deh. Yang bener aja. Saya nggak nyadar apa iya ya. Bahaya. Mending ditemani. Jadi saya ada rambu-rambu aja ngeliatin si Noyo atau Maya ini saya nggak berani gini lagi ya. Nah gitu. Ada rambu-rambu temani. Kualitas satu, baru satu. Yang kedua, bahasa cinta itu bukan cuma nemani, tapi perlu diomong. Jangan sok tadi itu, katakan dengan kata-kata. Betul kata-kata dipuji. Mami hari ini rambutnya buat potong rambutnya, mudaan loh. Saya nggak tahu sih hatinya bermekrok apa enggak, saya nggak tahu. Yang jelas saya lakukan selalu begitu. Jangan sampai dia udah mewarnai rambut, saya diem aja enggak. Rambutnya lo. Bahasa cinta. Berarti saya punya perhatian cinta kepadanya. Jangan sampai dia potong rambut sampai diem aja.
Dia warnai rambut merah sampai diem aja. Kalau saya jadi istri lama-lama saya bikin namanya pelangi tuh. Biar ngomong loh ya, biar ngomong. Kagak ada bahasa cintanya nih orang, ada perhatiannya. Gue bikin pelangi loh. Lo kapok lo pendeta, istrinya pelangi lo rambutnya kan gitu. Saya sebelum dia sampai berlaku begitu saya kasih tahu, mama gimana ya rambutnya nih? Bahasa cinta. Berarti saya masih punya perhatian. Ada suami gak ada perhatian. Bahkan istrinya celananya bolong dia diem aja, kan keterlaluan. Cantik bilang cantik dong. Walaupun gak cantik-cantik amat, bilang aja cantik. Cuci. Begitu. Katakan, puji dia. Demikian juga istri ke suami. Papi seksi banget. Orang-orang masih pek. Papi one pack Papi lebih bagus aja kalau papi one packnya jangan terlalu kayak kendang mau meletus. Puasa dia. Tapi enggak, saya puasa bukan karena ingin kecapesin perut tapi saya berpuasa karena tegur firman Tuhan yang satu benar yang banyak Pak Toto. Kira-kira minggu kedua di kitab Yoel, berpuasalah kamu. Maka saya berpuasa. Syukur-syukur saya juga dapat bonus, dapat hikmah Tuhan ya, dapat hubungan Tuhan diperbaiki, dapat juga sehat ya, dapat penampilan semakin kece, ya kan? Kata itu saya, papi mukanya segeran tuh. Di hati saya mulai pakai sabun. Biasanya nggak sabunan, sabun. Kerok terus. Nah ini penampilan juga nih, sentuhan. Saya ini hobinya sebenarnya bewok. Bapak Ibu pengen saya sekali bewok. Kalau saya bewok, saya peliharain, saya bisa ngomong di depan sampai kira nabi saya. Karena nggak ada mulutnya nggak bergerak, tahu-tahu ada suara. Saking tebelnya itu. Zaman dulu gitu. Tuhan berfirman. Padahal yang ngomong di depan, tapi kan nggak bergerak, ditutupin rambut. Sesungguhnya, dijenggot. Engkau Aldo jangan ngantuk tuh. Dikira suara Tuhan, padahal itu suara si yang lagi ngomong di depan, bewoknya nutupin. Jadi ngomong kayak seolah Tuhan yang ngomong. Saya bisa begitu, bewok saya. Jadi kalau saya dulu peran jadi penjahat, nggak usah pakai yang palsu, saya bisa punya. Istri saya geli. Jadi saya mau nggak mau saya kerokin, seringkali dulu berdarah-berdarah ini. Berdarah-berdarah karena kerokin menderita. Saya rela menderita, bahasa cinta ini. Saya kerok jenggot. Begitu kelihatan mulai ada numbuh. Kalau saya sih ngerasa seksi loh saya. Kalau ini mulai tajam-tajam kayak semut baris gitu, itu tajamnya kayak parut loh Ibu. Itu istri saya bilang, papi balak sekali. Saya kerok. Nah begitu. Ini bahasa cinta yang kedua. Banyak. Ada lagi bahasa cinta ini hadiah. Anda pengen hadiah sampai jam 9 kan Mas? Ya, hadiah. Karena saya ngomong hari ini tentang ini, besok temanya hari Minggu berbeda. Kalau temanya masih sama, saya akan lanjutkan Minggu. Tepuk tangan dulu biar ngantuk. Ya, ini kapok-kapok. Ngomong sama teman keluarga. Ada orang pengen hadiah. Saya punya jemaat dulu namanya Pantun Ambarita. Salam, banyak kalau tadi dengar. Nanti saya kirimin di YouTube-nya. Pantun Ambarita ini sampai umur hampir 50. Dari saya Tuhan beliau. Dia nggak dapat pasangan. PDKT salah lagi. PDKT salah lagi sampai akhirnya dia ngomong ke saya. Manggil saya Mas pendeta. Saya heran ya Tuhan ini gimana ya. Di dunia ada 1 miliaran. Saya cuma minta 1 aja. Udah doa minta 1 aja. Saya nggak dikasih. Padahal di hati nih Mas, dia dagang warung, belum pegang warung saya di Kelapa Gading waktu itu. Saya sering kali di pasar sampai larut malam jam 10, jam 9 saya berdiri baru jalan pulang malam. Karena dia pengen Tuhan, di hati saya dia ngomong, saya pengen pulang bawa duku 1 kilo aja dan saya buat untuk seseorang. Kita musim duku, musim durian saya pengen bawain durian 1 aja buat seseorang. Kenapa kok nggak ada seorang pun yang menjadi istriku? Ada orang sampai rindunya pengen teman dalam hidupnya. Sampai yang punya istri, sampai yang punya suami, perlu ada orang suka dikasih hadiah. Kelihatan duku, beliin duku. Aduh, maka cari apa yang dia senang. Kalau dia nggak senang durian, ya jangan dibeliin durian. Tapi apa, belilah hadiah.
Ada orang suka bunga, bawain bunga. Nggak bisa beli bunga yang banyak. Biasanya kalau belum jadi istrinya, belum menikah, istri biasanya kalau suami suka bunga, lapor saya. Kalau ada suami suka bunga, lapor saya. Tetap kalau suami nggak boleh, itu kasih istri bunganya. Nah biasanya ada istri suka bunga, beli bunga. Nah kalau belum kawin, bunganya biasanya gede, bawanya kayak begini. Wah, banyak. Begitu aja istrinya dibawain, paling ya 5 biji. Valentine ya. Kadang 1 biji itu bunga. Tapi ya perempuan ada yang suka bunga. Istri saya nggak suka bunga. Saya kapok sekali-kali ada bercerita. Sekali-kali saya bawain bunga di ulang tahunnya. Saya bisa beli 1 doang. Karena saya kuliah, kurus, buat makannya susah, kurang-kurang. Buat beli buku susah, saya beli bunga ulang tahunnya. Saya pergi ke rumahnya bawa bunga. Selamat ulang tahun belum jadi istri. Hari itu bunga itu dia buat apaan nih bunga? Dikasihin ke mama. Semenjak itu saya tidak akan pernah beli bunga lagi. Karena dia tidak suka bunga, tapi hadiah penting. Minimal bunga. Kalau nggak ada bunga ya bunga bank kasih. Pasti senang. Hadiah ya banyak. Jadi ada bahasa cinta, sentuhan-sentuhan cinta, ya kata-kata ataupun perbuatan. Ya apa yang dia senang lah. Kalau suaminya suka yang seksi, kalau lihat yang seksi begini-begini, tampil aja seksi. Laki-laki suami-suami suka yang seksi nggak? Halo, hei orang-orang Saduki. Ada nggak laki-laki yang nggak suka yang seksi? Bu ini jangan kenal kenceng-kenceng bu, saya takut ada tersinggung. Hai suami-suami, Pak Moses ya, orang-orang ini, orang-orang Farisi, jangan munak ya. Kalau ada yang seksi suka nggak? Nggak ada yang ngaku. Seksi acara misalnya gitu. Jadi istri juga boleh tampil seksi, yang modis, ya. Maka beliin baju dong yang seksi suami. Jangan pengen istrinya seksi, setiap dibeliin daster, kapan seksinya Pak? Sampean nggak mau saya seksi, jangan kayak begitu iya era Tapi kamu saya nggak boleh seksi Bapak. Tapi kalau kamu melihat si itu seksi, kamu matanya bagaimana Bapak? Dasar Farisi Bapak mah. Maka sentuhan-sentuhan itu penting. Ini yang terakhir. Udah 9 kalau nggak ditutup kan nggak seru dong. Yang ketiga terakhir, hormati satu dengan yang lain. Ada ayatnya 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dan Efesus pasal 5 ayat 33. Efesus 3. Baca aja, mohon cepat. Efesus pasal 5 ayat 33 dan 1 Petrus 3 ayat 7. Mohon dengan kencang karena ini direkam. Efesus pasal, saya bahas Efesusnya, Efesus pasal 5 ayat 33. Yang satunya tadi 1 Petrus 3 ayat 7. Efesus pasal 5 ayat 33, demikian firman Tuhan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mohon dibacakan 1 Petrus 3 ayat 7. Silakan. Kayaknya udah nggak bunyi nih. Saya aja yang baca udah, nggak apa-apa lah, BK saya nambah ya. 1 Petrus 3 ayat 7 dengan firman semua jenis. Saya confus. Silakan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu tidak terhalang, ada teman untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Kasihlah istrimu, hai suami, dan istri hormatilah. Di dalam tadi ya, di dalam Efesus tadi, saya lewatin lagi. Efesus pasal 5 ayat 33, saya ulang sekali lagi. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Harus dilakukan timbal balik, diusahakan untuk menghormati. Istri menghormati suaminya.
Kasih sayang kita kepada Yesus, hormati. Nah, seringkali kita ini sudah terakhir. Jangan takut. Tepuk tangan dulu. Bismillah. Supaya tidak ngantuk. Hormati. Di Jawa biasanya hormat itu penting, dianggap penting. Di Jakarta kurang penting. Tapi kalau istri saya ini, saya memang udah sepakat tadi intim itu adalah menerima apa adanya. Waktu saya masih ya dianggap pacaran kali ya. Jadi ketika makan bareng, maaf ya, dia bisa buang angin lagi makan. Kalau saya tahan, orang Jawa. Tapi saya tidak apa-apa, mungkin budaya Jakarta begitu. Tapi ada orang masih pacaran ditahan-tahan, pengen buang angin ditahan-tahan. Orang nahan-nahan itu bahaya loh, itu mempertaruhkan harga diri yang luar biasa. Nahan-nahan begitu keluarnya kecil malah suaranya nyaring. Tapi biasanya orang untuk menjaga image, dia tahan saking pengen menghormati. Tapi begitu sudah jadi, buset, bukan ditahan, digas. Itu kan juga menghargai. Ada orang ilfil loh, kalau lagi makan dibom. Buset, saya selalu ada orang buang angin ketika saya makan. Buset, ampasnya juga ikut. Karena saya ilfil sebenarnya. Hormati. Jangan hal-hal sepele kadang-kadang kita anggap biasa. Udah biasa, udah jadi inilah. Harus terima apa adanya. Hormati. Jangan sembarangan, Bapak-Ibu. Kita seringkali manggilnya kalau dulu masih yang sekarang udah asal manggilnya. Sudah nggak ada lagi rasa hormat. Ya, rasa hormat itu tidak ada. Tetap anak dan orang tua dan anak hormat, saling menghormati, hargai. Penghargaan penting. Jangan gampang-gampang menyinggung. Kayaknya kata-kata udah biasa deh menyinggung. Ulang lagi. Kesalahan yang dulu-dulu diulang lagi, udah nggak ada lagi menghargainya. Cukuplah apa yang sensitif itu dihindari. Ini udah mau terakhir, makanya saya agak serius. Setiap orang punya kesalahan. Setiap orang punya kelemahan. Jangan diungkit lagi. Kalau dia suami ada yang gitu lapor saya. Lapor aja, saya nggak boleh ngapa-ngapain juga. Tapi biasanya istri suka ungkit lagi. Yang udah ya sudah, udah selesai udah. Diungkit lagi itu sensitif, membuat kita rasa toksik tadi loh. Kayaknya itu lagi. Yang sensitif membuat kita terluka, membuat kita direndahkan, membuat kita tersinggung, membuat kita nggak nyaman. Terus saudara pencet lagi itu nomor yang sensitif banget. Diulang lagi. Setiap orang ada sisi-sisi sensitif di mana dia tersinggung. Saya punya hal yang paling tersinggung. Keluarga saya keluarga tidak mampu, dari kecil saya hidup susah. Tapi buat saya harga diri adalah kebenaran. Artinya saya tidak berani mengambil yang bukan hak saya. Kalau hanya sekedar bercanda, main game kayak tadi itu saya bercanda ya, nggak jujur gitu. Itu lumrah, saya hanya sekedar untuk asik-asik. Tidak ada niatan untuk mencari menguntungkan diri saya. Tapi saya kalau dibilang untuk mencari keuntungan pribadi, saya pasti marah sekali. Sekali waktu dalam rumah tangga saya terjadi. Hari itu, kalau zaman dulu bayar token itu bukan token, tapi bulanan, jadi sekali bayar bisa 6 bulan baru bayar. Dulu nggak banyak, 6 bulan paling 300.000. Tapi hari itu saya ada banyak bayar, kira-kira ada 9 bulan atau berapa, pokoknya duitnya ada sekitar 900.000. 900.000 itu uang cukup besar. Saya bawa masukin amplop ini buat bayar listrik. Tapi karena hari itu saya jadi salesman, saya punya rute mau digantikan orang, saya harus join call, ngajak teman calon pengganti saya mau naik job class ke wilayah lain dan mau naik job class dan tidak lagi di rute yang ini. Maka sepulang dari, saya nggak sempat bayarkan listrik, sepulang saya dari pasar, saya menghitung uang amplop saya nggak ada. Saya berpikir dia ini orang yang adil. Saya tanyain dia tidak. Saya bilang ke atasan, kayaknya dia nggak jujur. Akhirnya dia nggak jadi diterima jadi karyawan karena mulut saya mengatakan demikian. Tapi saya juga gak yakin apakah uang saya bawa atau di rumah. Saya tidak tahu. Yang jelas hari itu ketika saya ngitung uang dari tas, amplop saya nggak ada. Saya juga lupa di rumah amplop sudah saya masukkan atau belum. Sebenarnya tidak tahu persis. Tapi saya udah kadung kalut uang itu besar. Buat saya itu uang itu penting banget buat bayar listrik. Saya di rumah bilang uang saya tidak ada. Dan di rumah juga nggak ada, ya sudah. Selang kira-kira 6 bulan kemudian dari peristiwa itu kan udah kelar masalah. Tiba-tiba istri saya malam, saya pulang kerja, saya mau ngomong, tapi jangan marah ya.
Waduh, kalau masalah marah atau enggak, itu urusan belakang. Tapi yang kamu udah ngomong dulu. Saya mau makan. Kalau nggak ngomong nggak jadi makan. Nggak berani ngomong, saya nggak jadi makan malam itu. Karena udah nggak enak makan. Besok pagi-pagi saya antar mertua dulu. Pulang itu saya antar istri, mau antar istri ke kerja. Udahlah saya terlambat, dia terlambat. Kita makan bakmi. Makan bakmi kali baru. Sekali-kali boleh ke sana. Tanya, ngomong aja tadi malam biar enak. Ngomong apa? Udah nggak ada boleh ngomong, mesti diomong. Kalau nggak, jangan diomong. Mesti ditahan. Ada hal yang jangan dipencet. Nomor itu sensitif. Nggak usah diomong. Biarkan di bawah angin daripada nanti diomong jadi ribut. Karena itu melukai dan sangat tidak menghargai, tidak menghormati. Ngomong. Saya mau ngomong jangan marah. Ya. Ngomong aja. Begitu ngomong, ingat nggak uang yang dulu buat Mbak Desti dia? Yang hilang kenapa? Kata si M, ditanya ke orang pinter, katanya keluarga di kampung membutuhkan. Saya nggak jadi makan bakmi baru. Hari ini kita bercerai. Hari ini kita sudah. You bukan istri saya. You nggak percaya kepada saya. Buat apa mendirikan rumah tangga dengan orang yang tidak percaya kepada saya? Kamu kira orang tua saya susah lalu mengambil hak yang tidak halal bagi saya, dan buat saya sangat melukai. Saya pulang, orang yang ngomong saya tempeleng Bapak Ibu. Maaf, saya belum pendeta. Kalau pendeta saya nggak pernah nempeleng, paling satu tangan aja. Tapi agak kenceng. Saya marah. Hari itu saya berniat memang saya udah. Yang saya tempeleng bilang, wah suami saya juga pernah nempeleng. Suami saya bawain balok Bapak Ibu. Menikmati mana? Orang yang pintar mana? Kalau kamu nggak bisa kasih tahu orang yang pintar mana, waduh kamu mau saya rusak di rumah tangga beberapa. Biar itu orang pintar biar saya selesaikan. Sampai di mana pintarnya? Waduh, buat saya hal yang sensitif adalah jangan sekali-kali tidak mempercayai hal keuangan. Kami rumah tangga harus terbuka, keuangan sudah terbuka, mimpi sudah terbuka, panggilan sudah terbuka. Dan istri saya adalah orang yang menghargai panggilan saya. Saya pelayanan, usaha saya bisa tinggalkan demi pelayanan. Dan dia tahu panggilan. Saya punya panggilan dari Tuhan. Dan hal yang paling sensitif kepada pasanganmu, jangan sekali-kali kau pencet nomornya. Hindari itu. Karena itu membuat tidak bahagia. Rumah tangga kuncinya supaya berkualitas dan harus ada kebahagiaan. Jikalau hari ini kau tidak bisa membahagiakan pasanganmu, hari ini bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku mau ingin bahagiakan keluargaku, istriku, suamiku. Selama ini aku salah. Lakukan tugasmu dan jangan menuntut. Dan demikianlah dengan saling menyayangi, saling membahagiakan satu dan yang lain. Tidak ada resep yang lain. Lakukan itu dengan tulus. Dasarnya adalah cinta yang dari Tuhan, kasih Kristus dalam mengikatnya. Amin. Saudara kelihatan bahagia karena berakhir. Amin. Saya undang bagi berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya. Hari ini kata-kata saya, semua yang saya sampaikan nampaknya canda dan biasa. Tapi ketahuilah yang saya sampaikan tadi adalah pengalaman hidup saya. Dan saya terus belajar dan mengupayakannya. Dan saudara harus mengatakan amin. Dan demikianlah berlaku atas hidupmu. Upayakanlah untuk membuat hidupmu bahagia dalam keluargamu dan rumah tanggamu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan istrimu, dengan suamimu. Jadilah engkau orang yang belajar untuk membahagiakan. Benarkah hidupku menjadi teman yang pantas dan nyaman dan asik untuk diajak hidup seperjalanan? Jikalau tidak, dicela oleh angkat tangan. Mungkin pasanganmu berlaku orang yang tidak asik, tidak enak. Bawa kepada Tuhan. Maka yang rindu angkat tangan. Saya tidak akan panggil sudah ke depan. Saudara berurusan dengan Tuhan saat ini, katakan secara pribadi kepada Tuhan. Yang ingin memperbaharui hubunganmu dengan keluargamu, katakan kepada Tuhan dari hatimu sendiri. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani
Tuhan hari ini menjadi kebenaran dalam kehidupan kami pribadi. Dan segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin.